Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens sekalian. Kembali lagi kali ini di sesi analisa malam bersama saya Farel Malikan, mahasiswa Prodi Sosiologi angkatan 2025 dengan NIM 25040564180 dan NIM akhir 180 dari Prodi Sosiologi, saya dari kelas A. Baik, kali ini saya akan mengajak audiens dan juga pemirsa sekalian untuk menengok kembali bagaimana hasil analisa dari video saya mengenai kampanye berbahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa video saya mengenai kampanye berbahasa Indonesia tersebut adalah tentang bagaimana kita memposisikan bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa asing di dunia kali ini. Kita akan banyak sekali menemui fenomena-fenomena dominasi bahasa asing sehingga beberapa bagian bahasa yang seharusnya sudah ada bahasa Indonesianya, tetapi kita masih menggunakan bahasa asing. Nah, untuk yang penasaran, silahkan bisa dicek kembali di kanal YouTube pribadi saya, Farel Malikan, ya. Namun malam ini kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas mengenai bagaimana analisisnya. Nah, pertama yang perlu diketahui pemirsa sekalian, analisa ini saya dasarkan daripada laman YouTube Studios di bagian analytics atau analisis ya. Nah, saya akan membagi analisa ini terhadap dalam tiga hal. Partisipasi audiens berdasarkan pencetan tombol berlangganan, umpan balik yaitu dari komen dan tombol like, lalu durasi, dan di dalam aspek-aspek tersebut saya menyertakan juga apa sekiranya yang menjadi kekurangan saya, refleksi saya, dan apa yang saya pelajari di dalam hal tersebut. Kita mulai di partisipasi audiens. Jadi partisipasi audiens ini saya ukur berdasarkan seberapa jauh jangkauan video saya yang terjangkau oleh audiens di media sosial di kanal YouTube pribadi saya. Yang ini saya berhasil menjangkau 240 orang. Namun dari 240 orang yang sudah terjangkau, yang menonton, yang memencet video saya hanya 50 orang saja. Nah, dan hasil dari tontonan tersebut saya mendapatkan 8 pelanggan baru yang menekan tombol berlangganan di kanal YouTube pribadi saya. Dari partisipasi audiens ini dapat kita lihat bahwa sebetulnya video saya memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak orang, meraih atensi dari lebih banyak orang. Namun di sini saya kurang semacam memberikan sesuatu yang menarik perhatian mereka begitu. Baik dari daya tarik secara estetika visual maupun dari keluku saya. Mungkin kurangnya cover atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai bingkai video ya, keluku dan lain-lain. Nah, sehingga jangkauan saya menjadi setengah-setengah, dan sebetulnya jika saya bisa membagikan kepada orang lebih banyak, kemungkinan itu akan mendapatkan umpan balik yang lebih banyak juga. Nah, umpan balik itu yang akan saya bahas pada pada bagian kedua ini. Nah, saya berdasarkan evaluasi umpan balik di sini berdasarkan dari interaksi untuk mencet tombol jempol ke atas dan komentar audiens. Komentar audiens secara umum saya mendapatkan komentar baik, pujian, bahkan dukungan dan motivasi semangat. Namun saya belum bisa menilai secara penuh apakah memang performa video saya memang seperti itu pada nyatanya, karena saya belum membagikan video saya kepada kalangan yang lebih luas dan juga jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, hal yang dapat saya pelajari dari sini adalah bahwa sangat diperlukan
untuk inisiatif memperbaiki kualitas video tersebut, baik secara estetika visual, penyampaian ide, maupun strategi pemasaran untuk membagikan video tersebut. Dan ada satu aspek yang mungkin ini akan unik, yaitu adalah durasi. Karena kita harus mengetahui seberapa lama orang ingin menonton, apakah dia menonton secara penuh ataukah tidak, apakah dia memperhatikan secara penuh ataupun tidak. Namun yang saya dapat dari analisa dari YouTube Studios, bahwa seluruh penonton menonton kurang lebih 34 detik, di bawah 60 detik, yakni adalah 1 menit. Bisa jadi karena mereka terlalu bosan, atau memang video saya tidak membawakan sesuatu yang memang membuat mereka merasa ini adalah sesuatu yang sangat menarik sehingga menontonnya hingga selesai. Nah, dari ketiga aspek yang saya evaluasi tadi, saya mendapatkan sebuah momen refleksi bahwa sebetulnya konten edukasi khususnya mengenai bahasa Indonesia masih diminati. Namun dalam penyampaiannya perlu strategi-strategi spesifik yang beradaptasi tentunya dengan kondisi-kondisi saat ini. Yang kedua adalah mengenai potensi saya untuk menjadi kreator konten dan membuat konten di media sosial, khususnya di bidang edukasi. Namun hal itu semua tetap saya rasa adalah sesuatu yang sudah mencapai daripada tujuan saya, untuk kampanye, tetapi tidak bisa mencapai performa maksimalnya. Oleh karena itu, kesimpulan daripada video analisa ini adalah bahwa untuk menyampaikan konten edukasi seperti itu, kita perlu juga beradaptasi dengan kondisi saat ini dan tidak bisa hanya mengandalkan pembicaraan kita atau bagaimana kita mempresentasikan diri di depan kamera. Karena dunia saat ini sudah penuh berkembang, audiens juga penuh berkembang, maka akan berkembang pula lah bagaimana cara menarik perhatian audiens tersebut. Baik, sekian saya rasa penyampaian analisa dari saya. Saya Farel Malikan, Sosiologi 2025A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.